a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Terima kasih. Setelah tadi kita dengarkan presentasi dari kelompok 4, sekarang kita dengar lagi ya. Pada semangat nggak? Ya, kita dengar lagi presentasi kelompok 5. Ya, yang akan dipandu oleh Siti Hazrin sama Muni sama Ruhul Anwar. Siapa sih? Rifdah. Ya, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk presentasi makalahnya atau presentasi atau materinya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasian administrasi dakwah. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri yaitu Mugni Atoila, kedua Siti Hajrin, ketiga Ruhul Anwar Wildan, dan yang keempat Rifdah Nida Farida. Keempat orang di sini akan membahas tentang pengorganisasian dakwah. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pada presentasi kali ini, yang mana pembawaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Rifdah Nida Farida. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan membacakan pengertian administrasi. Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit, di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi dapat ditinjau dari 3 sudut, yaitu administrasi dalam arti institusional, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang atau kelompok orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, administrasi dalam arti fungsional. Yang dimaksud fungsional ialah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, atau termasuk juga di dalamnya tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat ke depan. Artinya, melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang. Yang terakhir, proses. Sebagai proses, administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai di penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan. Next. Yang selanjutnya ada pengertian dakwah. Dalam bahasa Arab, dakwah atau dakwatun biasa digunakan untuk arti-arti undangan
ajakan dan seruan yang kesemua menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain untuk keberhasilan undangan. Ajakan atau seruan adalah manakala pihak kedua, yakni yang diundang atau diajak, memberikan respon positif dan memenuhi undangan itu. Jadi dakwah ialah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai. Setiap dai agama pun pasti berusaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka. Dengan demikian, pengertian dakwah Islam adalah upaya mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku Islami. Sebagai perbuatan atau aktivitas, dakwah adalah peristiwa komunikasi di mana dai menyampaikan pesan melalui lambang-lambang pada mad'u, dan mad'u menerima pesan itu, mengolahnya, dan kemudian meresponnya. Jadi, proses saling mempengaruhi antara dai dan mad'u adalah merupakan peristiwa mental. Dengan mengacu pada pengertian psikologi, maka dapat dakwah yang terkait dalam proses dakwah. Adapun tujuan dari dakwah adalah yang pertama untuk menumbuhkan pengertian, yang kedua kesadaran, ketiga penghayatan, keempat pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah dan atau dai. Pengertian administrasi dakwah. Administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rita Faridah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti Hajrin. Kepadanya kami persilahkan. Kepada moderator, selanjutnya yaitu masuk ke materi intinya, yaitu pertama klasifikasi dakwah, yang kedua perumusan dakwah, dan yang ketiga yaitu agenda setting. Klasifikasi masalah, kualifikasi dan kompetisi SDM bidang perkantoran. Pengelola bidang administrasi perkantoran dituntut menguasai sejumlah kompetisi, sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh pengelola dan pelaku bidang administrasi perkantoran yang mencakup pengoperasian komputer, khususnya Microsoft Office, komunikasi, kemandirian, pengelolaan database, perencanaan sumber daya organisasi, pengelolaan media sosial, dan fokus yang kuat pada pencapaian tujuan organisasi. Dikelompokkan secara garis besar, SDM bidang administrasi perkantoran dituntut memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi pendidikan. Yang kedua, kompetisi atau penguasaan di bidang administrasi perkantoran atau yang disebut dengan hard skill. Kemudian yang ketiga itu kemampuan mengelola diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain secara baik atau yang disebut dengan soft skill. Dan yang terakhir adalah penguasaan teknologi digital. Kompetisi lain yang diperlukan adalah penguasaan bahasa Inggris. Orang Indonesia perlu meningkatkan setidaknya di sektor kemampuan berkomunikasi dalam bisnis menggunakan bahasa Inggris. Kompetisi keahlian bidang perkantoran. Pelaksanaan aktivitas bidang administrasi perkantoran secara efisien menuntut keahlian khusus yang disebut hard skill. Kompetisi yang tergolong hard skill adalah kemampuan dan penguasaan materi bidang perkantoran yang didapat melalui pendidikan formal, yaitu sekolah maupun pendidikan non-formal seperti khusus, soft, dan sejenisnya. Di samping penguasaan hard skill, pengelola bidang administrasi perkantoran
Dituntut pula untuk menguasai kompetisi yang terkait dengan kemampuan pengelolaan diri dan berinteraksi dengan pihak lain yang dikenal dengan soft skill. Penguasaan soft skill bagi seorang profesional sering diabaikan, padahal tidak kalah pentingnya dibanding hard skill. Penguasaan keahlian bidang perkantoran saja tidak menjamin perkembangannya karir seseorang jika yang bersangkutan tidak memiliki sifat-sifat positif sebagai seorang profesional. Indikator penentu citra pegawai atau pekerja kantor adalah kompetisi yang dimiliki, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pemecahan masalah. Kemampuan soft skill pekerja kantor memang lebih banyak tersembunyi, tidak nampak secara langsung. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama yaitu terbatasnya sistem dokumentasi dan informasi yang diakibatkan oleh ketidakadanya tradisi penelitian pada pusat. Atau yang kedua yaitu model pendekatan dan metode dakwah yang sering kurang tepat dan jauh dari kemungkinan pemecahan masalah yang pada gilirannya justru menimbulkan permasalahan baru di kalangan umat. Yang ketiga yaitu media yang terbatas serta kurang mampu lagi terpacu dengan zaman. Yang keempat yaitu kualitas dai yang kadang-kadang kurang sepadan dengan tugas yang harus diembannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hadin atas pemaparan materinya yang telah dibacakan barusan. Selanjutnya pemateri yang terakhir akan dibacakan oleh Saudara Ruhul Anwarul dan Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan materi pemecahan masalah. Di dalam materi pemecahan masalah ini itu ada beberapa. Yang pertama, Islam sebagai nilai sentral yang hidup dan menggerakkan. Dan yang kedua, pendekatan umum yang digunakan adalah pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Dan yang ketiga, pola pengembangan terpadu dan menyeluruh. Next, Pak Moderator. Di sini juga disebutkan ada agenda setting. Di dalam agenda setting media ini masa berpengaruh sangat besar dalam merubah gambaran yang etis di masyarakat. Sementara dakwah senantiasa bersentuhan dengan realitas dalam masyarakat tertentu. Secara historis, interaksi Islam dalam sosio-kultural terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, dakwah Islam mampu memberikan pengaruh terhadap pengaruh lingkungan sehingga terbentuk realitas sosial yang baru. Dan yang kedua, dakwah Islam terpengaruh oleh perubahan masyarakat dalam arti eksistensi, corak, dan arah. Aktivitas dakwah pada masa sekarang dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maka dari itu, dakwah di masa sekarang harus dikemas dalam metode yang efektif dan sesuai objeknya. Dakwah dengan cara masjid ke masjid di masa sekarang dirasa kurang efektif karena objek dakwah yang ada di masa sekarang yaitu terpaku terhadap teknologi. Dakwah dari masjid ke masjid akan menjadi berkurang peminatnya. Maka dari itu pemanfaatan media teknologi atau media massa dalam berdakwah sangatlah penting di masa sekarang, terutama dari surat kabar, TV, radio, dan internet menjadi sangat besar perhatiannya di masyarakat. Ketika dalam berdakwah pun, isi dalam dakwah itu sendiri harus disesuaikan dengan keadaan si objek dakwah atau matanya, atau disesuaikan dengan keresahan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk saudara Wildan yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata atau penulisan kalimat. Dan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Untuk menutup presentasi kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Untuk kelompok 5 sudah selesai ya untuk memaparkan presentasinya. Sekarang kita masuk ke review materi yang tadi kita dengar bersama-sama. Di sini saya mohon izin kepada saudari Zehan Aulia supaya menyampaikan review materi kelompok 5. Dipersilakan. Zehan ada? Zehan? Ya, baik. Saudari Fauzia. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Ini review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 5 menjelaskan tentang pengorganisasian administrasi dakwah. Yang pertama ada pengertian administrasi dakwah. Administrasi dakwah terbagi dua pengertian. Yang pertama ada pengertian administrasi. Nah, pengertian administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengertian administrasi ini kita dapat ditinjau dari 3 sudut. Yang pertama ada administrasi dalam arti institusional, yang kedua ada administrasi dalam arti fungsional, yang terakhir ada administrasi sebagai proses. Yang kedua ada pengertian dakwah. Nah, dakwah menurut bahasa Arab ada dakwatun yang biasa digunakan untuk arti-arti undangan, ajakan, dan seruan. Jadi, Umi, kah? bacanya benar Umi? Gimana Pak? Dari bahasa Arab apa itu? Harusnya mah kalau di PP itu dakwatun. Kalau dakwah ya dakwatan gitu Pak, kalau nggak salah mah. Kalau di PPT itu dakwat atau dakwatun yang biasa digunakan untuk arti-arti undangan, ajakan, dan seruan gitu Pak. Coba yang benar nanti ya, itu tuh narasumber tuh. PPT-nya yang narasumber kayaknya nggak benar. Kalau nggak salah itu dakwatan yang artinya itu ajakan, seruan, terus memanggil gitu Pak. Kalau dilihat yang lain mah. Bukan dari PPT itu mah. Ya kalau dari PPT itu dakwatun gitu. Oke, lanjut. Jadi pengertian dakwah itu adalah seruan, ajakan, atau panggilan kepada umat muslim untuk mengerjakan kepada kebaikan
kepada kebaikan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada tujuan dakwah. Yang pertama itu ada untuk menumbuhkan pengertian, yang kedua itu kesadaran, yang ketiga penghayatan, yang keempat itu pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah atau dai. Lanjut, jadi apa itu pengertian administrasi dakwah? Administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Begitu yang bisa saya sampaikan, mungkin yang lainnya bisa disampaikan teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Umi Fauzia yang telah mereview materi kelompok 5. Ya, kita coba satu lagi review materi dari Saudara Saiful Hilal. Kepadanya kami persilahkan. Saiful Hilal ada? Dua kali dipanggil lagi ya. Saiful Hilal ada? Saiful Hilal ada? Oke. Baik, kita alihkan kepada Saudari Zahra Yasmina. Kepada Zahra kami persilahkan. Terima kasih kepada Teh Salima. Harusnya cowok ya Teh, harusnya. Saya Zara sering sih, udah sering. Oh, udah? Ya udah. Mereview aja kan ya? Enggak. Kita boleh ganti ya. Ya, tapi banyak. Ya. Ya, saya mohon ininya kepada Saudara Taufik. Halo. Taufik Maaf, tadi saya hadir. Gimana? Oh ya. Mangga Kang Saiful boleh review ini materi kelompok 5. Oh, oke, baik. Review materi dari kelompok 5 ya. Saya meneruskan dari Umi. Yang selanjutnya itu pembahasan tadi itu kelompok 5 menjelaskan. Oh ya, maaf Pak. Ya. Dari administrasi dakwah ya, dari administrasi dakwah itu suatu kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada 3 poin penting yang dibahas dalam administrasi dakwah, yaitu yang pertama klarifikasi dakwah, kemudian ada perumusan dakwah, dan yang terakhir ada agenda settingnya. Nah, klasifikasi masalah yang dimaksud itu adalah pengelola bidang administrasi perkantoran dituntut menguasai sejumlah kompetensi, kemudian sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh pengelola dan pelaku bidang administrasi perkantoran yang mencakup pengoperasian komputer, khususnya Microsoft Office, kemudian komunikasinya, kemudian kemandirian, kemudian juga pengelolaan database dan perencanaan sumber daya organisasi, pengelolaan media sosial, dan fokus yang kuat pada pencapaian tujuan organisasi. Itu ya dalam klarifikasi masalah. Kemudian dalam perumusan masalah
itu ada beberapa poin dalam perumusan masalah, yaitu yang pertama terbatasnya sistem dokumentasi dan informasi yang diakibatkan oleh ketidakadaannya tradisi penelitian pada pusat atau lembaga dakwah. Kemudian juga ada model pendekatan dan metode dakwah yang sering kurang tepat dan jauh dari kemungkinan pemecahan masalah yang ada, yang pada gilirannya justru menimbulkan permasalahan baru di belakang umat, ya. Kemudian ada media yang terbatas serta kurang mampu lagi berpacu dengan zaman. Kemudian juga kualitas dai yang kadang-kadang kurang sepadan dengan tugas yang diembannya. Kemudian untuk memecahkan masalahnya, Islam sebagai nilai sentral yang hidup dan menggerakkan. Kemudian juga pendekatan umum yang digunakan adalah pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Dan yang terakhir, pola pengembangan terpadu dan menyeluruh. Nah, poin terakhir dari administrasi dakwah yang dibahas oleh kelompok 5 adalah agenda setting. Nah, agenda setting yang dimaksud itu adalah media massa berpengaruh sangat besar dalam merubah gambaran realitas di masyarakat, sementara dakwah senantiasa bersentuhan dengan realitas dalam masyarakat tertentu. Secara historis ya siapa ini bersentuhan ya kayaknya dengan realitas dalam masyarakat tertentu. Kemudian secara historis interaksi Islam dalam sosiokultural terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, dakwah Islam mampu memberikan pengaruh terhadap pengaruh lingkungan sehingga terbentuknya realitas sosial yang baru. Kemudian yang kedua, dakwah Islam itu terpengaruh oleh perubahan masyarakat dalam arti eksistensi corak dan arahnya. Ya mungkin cukup sekian review materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Saiful yang telah mereview materi kelompok 5. Ya, untuk review kita cukupkan ya. Sekarang kita langsung komentar, kayaknya ini banyak nih yang mau komentar ya. Ya, kita coba kepada Saudara Robi. Mangga. Robi apa ya namanya? Robi. Ada Saudara Robi? Robi hadir? Robi hadir? Baik. Kepada Saudari Siti Mutiara, boleh mengomentari untuk kelompok 5. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk kelompok 5, mohon maaf ada beberapa komentar dari saya. Yang pertama itu saya sendiri belum memahami antara judul sama isi. Kayak di dalam materinya itu tidak dijelaskan antara hubungan antara judul dengan materi kayak seperti tadi. Jadi harusnya tuh ada pengertian tentang pengorganisasian antara organisasi, pengorganisasian itu apa tuh misalnya bedanya. Terus ada sambungannya juga pengorganisasian ke administrasi dakwah. Nah, terus kayak di PPT materi itu masih terlalu tekstual dalam mempresentasikannya. Juga presentator terlalu terlihat saat membacanya.
Dan beda juga antara ngomong sama kayak di videonya kayak gitu. Nah, terus setahu saya juga kalau di PPT itu kayak hanya secara garis besar ya, atau yang penting-pentingnya aja. Kayak tadi tuh ada yang kebanyakan kayaknya tuh pas di bagian Teh Hajrin kalau nggak salah. Sama mungkin tadi ada kendala-kendala sinyal juga. Kayak gitu. Jadi kalau bisa mohon penjelasan ulang antara pengorganisasian administrasi dakwahnya gitu. Mungkin itu aja Teh, makasih. Terima kasih kepada yang pemateri. Nanti dicari untuk pertanyaan saudari Mutiara ya. Komentar selanjutnya saya mohon izin kepada saudari Rida Nabila. Kepadanya kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada Teh Salima. Mungkin ada sedikit komentar dari saya buat kelompok 5. Yang pertama itu kan tadi udah setengah ya, udah diberi komentar sama Siti Mutiara. Terus juga dalam PPT itu saya lihat tadi kurang sedikit rapi gitu ya. Dalam penempatan teksnya itu melebihi kolom PPT gitu. Jadi seharusnya di slide berikutnya ini malah terus dibablas aja gitu sampai melebihi kapasitas di PPT itu. Terus juga PPT-nya itu nggak diperbesar, nggak di kayak full screen gitu, jadi kurang kelihatan tulisan dalam PPT-nya itu. Terus juga tadi ada sedikit typo mungkin ya di dalam PPT yang harusnya klarifikasi dakwah, di dalam penjelasan itu malah klarifikasi masalah, terus perumusan masalah gitu. Itu harusnya kan klarifikasi dakwah, perumusan dakwah. Nah, terus juga bacanya mungkin secara lebih ke secara tekstual. Terus juga yang tadi dijelasin sama Ruhul Wildan mungkin ya, bacanya juga kurang tegas gitu. Jadi kayak kalau orang mendengar itu seperti orang niat gak niat untuk mempresentasikan gitu. Jadi suaranya kurang tegas. Harusnya itu lebih tegas lagi biar orang yang ngedengarnya juga lebih serius lagi gitu, ngedengarnya lebih enak lagi. Mungkin itu komentar dari saya. Terima kasih Teh Salima. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Rida Nabila. Review. Komentar terakhir oleh saudara Sergi. Kepadanya kami persilahkan. Iya, Pak. Iya. Masih, Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk komentar sudah kita cukup. Yang terakhir mungkin ya Pak ya, untuk tanggapan. Ya, untuk tanggapan pada kelompok 5, boleh menanggapi dari komentar dan review dari teman-teman. Kepadanya kami persilahkan. Ya, saya tunjuk aja ya kepada saudari Rifda. Boleh menanggapi dari hasil review dan komentar dari teman-teman. Ada Rifda? Ya, baik teman lainnya Muni. Pemateri.
Iya, Pak. Atau dianggap nggak presentasi? Tadi Ada Bapak, Ini tapi klub ya kepada saudari boleh menanggapi. yang Reda, mungkin Siti Hajirin, ya Hadir Bapak. Saiful Anwar. Mohon nih, Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Iya Bapak, yang kata Rida yang di PPT yang klub yang kata Rida yang harusnya kan pas bikin PPT itu teh nggak langsung dikebawahin semuanya tesnya teh, pas bikinnya mah emang udah rapi, tapi pas udah jadinya jadi emang jadi gak rapi. Terus masalah yang harusnya klasifikasi dakwah malah jadi klasifikasi masalah, sama harusnya perumusan dakwah jadi perumusan masalah. Aja bentar Pak. Oke, yang lain? Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Untuk yang tadi tanggapan dari Muti dari kurangnya materi dari pengorganisasian, emang benar Pak, kurang karena apa ya? Saya karena kurang fokus gitu Pak untuk mencari apa materinya, itu yang pertama. Terus yang kedua dari yang tadi yang saya mohon maaf apabila tidak apa tidak belum sempurna itu untuk menyampaikan materinya. Terus dari tanggapan dari si Rida, dari apa saudara Rida gitu, dari apa untuk pembacaan dari saya gitu ya, emang saya lagi kurang sehat Pak. Untuk yang kemarin saya ingin meminta maaf untuk menyampaikan materinya kurang tegas dari saya. Mungkin segitu Pak dari saya tanggapannya. Oke, 2 orang lagi. Coba tanggapi. Pada Siti Hajirin, boleh. Ya baik, terima kasih atas review dan komentarnya. Untuk yang komentar di bagian Teh Muti ya, itu kan khusus di pembacaan bagian saya. Gitu. Saya sangat berterima kasih untuk komentarnya karena itu juga sebagai kesadaran bagi saya karena emang seharusnya PowerPoint tuh nggak terlalu banyak ya, inti-intinya saja, sehingga saya menyadari itu salah. Jadi terima kasih kepada Teh Muti.
Dan untuk di materinya kan klasifikasi dakwah ya judulnya. Tapi yang dibaca sama saya itu klasifikasi masalah karena di sini di eh, pembagian kelompok itu, bentar saya cari dulu kelompoknya. Ya mohon tunggu sebentar. Ini yang di apa? Ini. Yang di kelompok 5 itu, nah yang harus dicari itu klasifikasi masalah, perumusan masalah sama agenda saving. Tapi yang ditulis itu, yang di PPT itu klasifikasi dakwah, eh, tapi yang di bawahnya perumusan masalah, jadi nggak sinkron gitu. Dan itu eh, saya perwakilan dari kelompok saya mengakui kesalahan itu. Sekian dari saya, terima kasih. Seorang lagi ya? Ya Pak, Pak Saudari Mugni, boleh komentar dari teman-teman. Baik, dari saya mohon maaf untuk ya penyusunan materi kurang sinkron dalam penyusunan materi. Baik Pak. Dalam penyusunan materi dikarenakan mungkin dari kelompok kita kurang fokus untuk penyusunan materi gitu Pak. Jadi mohon maaf. Sekian Pak. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman kelompok 5 luar biasa ya. Presentasinya udah luar biasa. Mungkin sedikit yang dari teman-teman itu biar tambah pelajaran untuk kami juga, saya pribadi dan teman-teman yang lainnya nanti. Oke, kita tutup perkuliahan kita atau presentasi dari kelompok 5 dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya kalau umpamanya ada yang tersakiti, belum persiapan. Ya, dan saya kembalikan ke pembimbing pada mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Punya Pak. Ayum, amin.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Bapak. Aidin wal faidin semuanya. Iya Bapak. Waalaikumsalam.